Sholawat sebelumnya yang ada ribuan itu, insya Allah orang pengamalnya akan memahami setelah mengamalkan sholawatul wahidiyah. Boleh dikatakan sholawat wahidiyah rangkuman sari kandungan seluruh sholawat ghairu maksurah. Kita mengamalkan sholawat wahidiyah boleh dikatakan sama dengan mengamalkan kandungan arti seluruh sholawat. Hadirin hadirat yang kami hormati, sholawat wahidiyah ini sebagaimana yang kita ketahui bersama ditaklif oleh Hadratal Mukarram Mbah Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf qaddasallahu sirrahu wa radhiyallahu an, pengasuh Pondok Pesantren Kedunglo Al-Munadharah. Jika kita lihat dari manfaat dan karomahnya, merupakan fadl anugerah Allah yang sangat agung sekali. Di akhir zaman, anugerah Allah kepada kita semua, kepada umat manusia jami'al alamin, yang dilewatkan Mbah Yai qaddasallahu sirrahu wa radhiyallahu an dan Pondok Pesantren Kedunglo Al-Munadharah. Mengapa kita katakan sholawat wahidiyah merupakan anugerah Allah yang sangat agung sekali untuk kehidupan jami'al alamin kurun waktu sekarang ini? Paling tidak ada 3 alasan, dan alasan itu telah kita rasakan bersama. 3 alasan tersebut, yang pertama, sholawat wahidiyah diberi karomah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karomah kauniyah. Kalau kita amalkan dengan tekun, dapat membawa pengamalnya untuk menyelesaikan kehidupan duniawinya, baik urusan penyakit, urusan keluarga, dan lain sebagainya. Itu sudah kita rasakan semua. Bahkan kalau disertai riyadhah, pengamal sholawat wahidiyah dapat membawa pengamalnya mengetahui hal-hal yang akan terjadi. Ini dialami salah satu pengamal kita dari luar negeri, Ketua PW Brunei Darussalam, bernama Tuan Haji Muhammad bin Lamid. Itu sering diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala ketika setelah istighraq, ketika mengamalkan sholat wahidiyah sampai setelah istighraq, sesuatu yang sangat penting yang akan terjadi. Tuan Haji Muhammad Lamid ini sering diberitahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya, suatu saat di Brunei Darussalam, di antara masjid agung di sana, di Brunei kalau masjid agung megah sekali, terbakar. 1 minggu sebelum terjadi kebakaran, Haji Muhammad Lamid ada suara yang menginformasikan kalau masjid agung tersebut akan terjadi kebakaran. Kawan kita ini ingin cerita kepada istrinya setelah paginya, tidak mampu, hanya menangis dan hanya menangis. 1 minggu kemudian betul-betul terjadi kebakaran masjid. Itu karomah kauniyah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada sholawatul wahidiyah.
Dan masih banyak lagi karomah-karomah kauniyah yang diberikan kepada setiap pengamal wahidiyah yang berkenan tekun mengamalkannya. Namun pengalaman semacam itu tidak akan kita bawa mati. Setinggi apapun karomah kauniyah yang kita terima dari sholawat wahidiyah, tidak akan kita bawa ke alam kubur dan tidak akan kita bawa ke alam akhirat. Karomah sholat wahidiyah yang akan kita bawa ke alam akhirat, yang akan kita bawa ke alam kubur, juga merupakan anugerah Allah yang sangat agung sekali, yang insya Allah sukar kita capai melalui amalan di luar sholawat wahidiyah. Maaf, kita dengarkan seksama ini. Maaf, jangan kita pelintir penjelasan kami. Karomah ukhrawiyah, karomah yang akan kita rasakan di alam kubur, karomah yang akan kita bawa di alam akhirat, merupakan karomah yang sangat agung sekali, yang sebelum perjuangan wahidiyah sedikit sekali yang diberi pencapaian karomah ukhrawiyah ini. Namun semenjak lahirnya sholat wahidiyah, kami katakan tadi, anugerah Allah yang sangat agung kepada manusia jama'il alamin. Ribuan manusia merasakan karomah ukhrawiyah ini. Oleh karena itu wajib kita syukuri, wajib kita syukuri dengan penyiaran sebagaimana yang telah kita programkan sekarang. 1 tahun kita upayakan bisa mengajak umat merasakan karomah sholawatul wahidiyah, 1 orang, sebagai realisasi syukur kita kepada Allah, kepada Mbah Yai Qaddasallahu sirah, kepada Kanjeng Rama Yai radhiyallahu an. Apa karomah yang akan kita bawa ke alam kubur, yang fardu ain setiap manusia merasakan dan memahaminya? Fardu ain. Apa karomah itu? Ada 2 karomah yang fardu ain, yang wajib kita pahami bersama, yang akan kita bawa ke alam akhirat. Yang pertama, makrifat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makrifat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini fardu ain bagi setiap manusia. Maka di dalam sholawat wahidiyah, Mbah Yai Qaddasallahu sirah wa radhiyallahu an memiliki ketentuan ajaran wahidiyah lir rasul bir rasul, tentang makrifat kepada Rasulullah. Imam Syadzali radhiyallahu an, seorang gaus yang almarhum 658 Hijriah, 100 tahun dari Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an, dahulu Syekh Abdul Qadir. Imam Syadzali radhiyallahu an berfatwa tentang pentingnya makrifat bir rasul, tentang pentingnya lir rasul bir rasul, tentang wajibnya lir rasul bir rasul. Imam Syadzali berfatwa yang kalau kita artikan secara terjemah, syarat orang dikatakan Islam yang hakiki selama mampu memandang keagungan Rasulullah di balik semua makhluk. Sebelum itu, kata Imam Syadzali, belum dikatakan Islam yang hakiki, Muslim yang hakiki. Lau hujib itu torfata ainin an Rasulillah ma'adatu nafsi bil muslimin. Imam Syadzali menyandarkan kepada dirinya, akhlak Imam Syadzali tidak menembak orang lain, yang artinya hakikinya menembak kepada siapa saja, menyadarkan kepada siapa saja. Jika sekiranya, kata Imam Syadzali, 1 kedip saja
Saya tidak mampu memandang Rasulullah. Mata hatiku tidak mampu memandang Rasulullah. Di balik semua alam ini, di balik semua makhluk ini, aku tidak berani menghitung diriku sebagai kelompok muslim. Masya Allah hadirat. Solawat. Syekh Abdul Qadir Jailani berfatwa, wa kunu fi jami'i umurikum baina yadayi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai manusia, wahai salikun, wahai muridun, wahai orang-orang yang ingin dekat kepada Allah, wahai orang-orang yang ingin tidak jauh dari Allah, sadarlah kamu bersama Rasulullah dimanapun kamu berada, di dalam segala urusan perkaramu. Inti tarekat dan inti solawat, seluruh solawat intinya makrifat bir Rasul. Maka Mbah Yai Qaddasallahu sirrahu wa radhiyallahu an pernah berfatwa, solawat wahidiyah berkhidmah dengan solawat sebelumnya. Solawat sebelumnya yang ada ribuan itu, insya Allah orang pengamalnya akan memahami setelah mengamalkan solawatul wahidiyah. Boleh dikatakan solawat wahidiyah rangkuman sari kandungan seluruh solawat ghairu maksurah. Kita mengamalkan solawat wahidiyah boleh dikatakan sama dengan mengamalkan kandungan arti seluruh solawat. Karena inti solawat makrifat bir Rasul, inti tarekat makrifat bir Rasul. Ini yang diwariskan Mbah Yai kepada kita semua, yang wajib kita syukuri. Hadirin hadirat yang kami hormati, bahkan hadirat di dalam kitab Al-Khawilil Fatawi Syekh Jalaluddin As-Suyuti diterangkan syarat orang mencapai waliullah, syarat orang mencapai derajat waliullah yang paling bawah, apalagi yang ke atas, wali autad, wali kutub, nujaba. Syarat orang itu mencapai derajat waliyullah harus makrifat bir Rasul, harus sadar bersama Rasulullah di dalam segala kondisi, bersama Rasulullah di dalam segala keadaan. Syarat orang itu mencapai waliyullah. Kalau belum itu, belum mencapai waliyullah. Syekh Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitabnya Al-Fatawi, Al-Khawilil Fatawi juz 2 itu hadirat, lam takunil aqtabu aqtaban wal autadu autadan wal auliya'u auliya'an illa bi ma'rifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Artinya tidak mungkin orang itu menjabat wali kutub, wali autad, wali nujaba, wal autadu dan tidak mungkin menjabat wali autad, wal auliya'u tidak mungkin orang itu menjadi walinya Allah, illa bi ma'rifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kecuali sadar makrifat bersama dengan Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makrifat di sini artinya pemahaman secara dzauqiyah. Kanjeng Rama ya radhiyallahu anhu sering mendawuhkan, dzauqiyah, musyahadah atau makrifat itu sepadan. Bukan sekedar pengertian ansih, logika teoritik, bukan. Dzauqiyah rasa hati, sadar bersama Rasulullah.
Itu tujuan sholawatul wahidiyah. Itu tujuan Islam, itu tujuan Al-Quran, itu tujuan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bidang iman dawqiyah. Bahkan Kanjeng Rama radhiyallahu an sering mendawuhkan li rasul bir rasul, makna dari syahadat Rasul, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hadirin hadirat, para salikun dan para muridun. Bahkan hadis Nabi, pentingnya kita menyadari keagungan jasa Mbah Yai. Hadis riwayat Bukhari, riwayat Muslim, hadis mutawatir ini. Hampir semua ahli hadis menerangkannya. Syarat sholat 5 waktu mampu memandang Rasulullah. Syarat sholat 5 waktu mampu memandang Rasulullah. Jiwa kita memandang Rasulullah ketika sholat. Rasulullah bersabda, hadis sahih karena mutawatir ini, idza uqimatus sholat fala taqumu hatta tarawni. Ketika sholat didirikan, kamu jangan berdiri mendirikan sholat kecuali melihat aku. Kamu ketika akan sholat jangan kamu lakukan sebelum hatimu memandang aku, kata Rasulullah. Maka Imam Al-Ghazali ketika menafsiri menjelaskan tahiyat tasyahud, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu, Imam Ghazali menerangkan yajibu alal musalli ayyahdura sahsan Nabi Al-Karim khina yaqul assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Wajib bagi orang yang sholat wajib atau sholat sunat, jika ingin sholatnya diterima Allah, ayyahdura menghadirkan, merasa ditunggui, merasa bersama sahsan Nabi Al-Karim, jiwa Nabi yang mulia, khina yaqul assalamu alaika ayyuhan nabiyyu, ketika mengucapkan assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Ketika kita sholat wajib merasa bir Rasul. Bahkan ada salah satu ulama di Jawa Tengah, Mbah Muslih Meranggen, ini mursyid Thariqah, ketua Jatman Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah. Pernah ketemu Hadratul Mukarram Mbah Yai Qaddasallahu sirrah, waktu itu masih hidup. Beliau ini mursyid thariqah se-Indonesia. Bertemu Mbah Yai. Mbah Yai, kami membantu perjuangan jenengan melalui kitab saya Nurul Burhan. Mbah Muslim memiliki kitab Nurul Burhan. Di dalam kitab Nurul Burhan menerangkan, ingat Rasulullah di dalam sholat saja wajib, apalagi khorijah sholat. Bahasanya bahasa Jawa. Apalagi khorijah sholat. Di dalam sholat saja wajib, apalagi di luar sholat. Dan ini yang ditekankan oleh perjuangan Wahidiyah, yang harus kita terapkan di dalam hati kita masing-masing. Maka kita katakan tadi, sholawat Wahidiyah anugerah Allah yang paling agung sekali. Di luar kita, maaf pemirsa live streaming, dikatakan sesat kadang kita. Padahal kita lihat hadis Nabi demikian, fatwa Syekh Abdul Qadir demikian, fatwa Imam Sadali demikian, fatwa Imam Jalaluddin As-Suyuti. Oleh karena itu, mari kita tegak, mari kita berjuang demi keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.